Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Alam Prayangan. Pembicaraan orang-orang Belanda dan orang-orang Portugal dengan para penguasa di Surabaya didengarkan dengan baik oleh Panembahan Nyokrawati. Mereka menikmati jamuan makan malam yang disediakan oleh Raja Giri yang Agung. Panembahan Nyokrawati yang mengenakan akar mimang tak nampak di antara mereka. Namun ia tahu persis apa yang direncanakan oleh orang-orang asing di Surabaya itu. Aku tidak bisa membiarkan Eyang Giri menusuk dari belakang. Sebelum api itu berkobar-kobar, aku harus menyiramnya terlebih dahulu dengan air. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Paman Panji Wirobumi. Eyang Giri tidak main-main. Beliau semakin tua dan rabun dan lelah sekali sehingga tidak sadar kehadiran orang-orang asing di Surabaya ini bisa mengancam ketentraman Mataram. Aku harus segera kembali ke Mataram dan memberitahukan hal ini pada Pak Lima Bumi. Tuan Paulus, Tuan Stephen, dan tuan-tuan yang hadir di sini. Saya mengharapkan agar di Pasuruan, di Gresik, dan di Tuban juga diberikan senjata api, meriam-meriam baru yang memiliki daya tembak lebih jauh lagi. Karena bagaimanapun juga, kami harus menangkal dari perompak dan bajak laut. Kalau kita ingin menikmati ketenangan, maka kita harus lebih kuat. Betul sekali Tuan Adipati Pekik. Memang apa yang Tuan katakan itu ada benarnya. Kalau kita ingin aman dan berkuasa, kita harus memiliki kekuatan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, maka kita akan gampang dikalahkan dan dilecehkan oleh orang-orang yang jauh memiliki kekuatan. Kami akan menempatkan meriam-meriam terbaru untuk pemerintah Surabaya, Adipati Pekik. Jangan khawatir. Pesanan Tuanku Raja Giri kami dengarkan. Senjata api pun kami kirimkan dan kami persembahkan untuk Raja Agung yang bijaksana. Terima kasih atas perhatian para yang mulia. Kepedulian pemerintah Nederland dan pemerintah Portugal bagi kami di Surabaya ini sangat kami harapkan. Tapi kami mohon Tuan Adipati Pekik supaya para perampok dan bajak laut dari Madura, dari Makassar, dari Bugis boleh kami hadapi dengan senjata api. Semuanya itu tergantung keadaan Tuan Paulus. Tuan-tuan tahu bahwa mengendalikan mereka tidaklah gampang, sebab mereka bagaikan singa-singa yang lapar. Kalau mereka kami biarkan, mereka akan merajalela. Tetapi kalau kita tentang, mereka akan semakin membabi buta, merajah-rayah para nelayan biasa dan pedagang-pedagang yang melewati jalur Surabaya ini. Itulah Tuan Adipati. Kami mengemban tugas dari pemerintah Nederland agar kami bisa membantu tuan-tuan yang bijaksana di Surabaya ini. Dan kami berharap agar Surabaya ini memiliki kekuatan, karena kami sudah melihat Mataram menunjukkan taring-taringnya. Oh, good, Mataram. Kami juga sudah mendengar bagaimana Mataram berkibar dan mengibarkan panji-panjinya. Ya, kami memikirkan tuan-tuan, jangan sampai kita ketinggalan dengan Raja Mataram. Itu raja muda sangat berhasil membangun. Tidak akan membiarkan kalian mengumbar kesombongan. Kalian akan tahu bagaimana Mataram menghadapi kalian tanpa sepengetahuan kalian. Dan memang benar apa yang dikatakan Panembahan Nyokrawati. Pada pagi-pagi sekali, rombongan prajurit pilihan dari Mataram menuju ke Surabaya. Mereka adalah para narasandi yang diutus ke sana untuk merampas orang-orang asing yang tinggal di Surabaya. Saya minta mulai dari sini, tak ada seorang pun yang mengendarai kuda. Saya minta Paman Surotani memimpin anak-anak muda menuju ke Jordan. Sementara saya sendiri akan menuju ke Gresik.
Jangan ada yang menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang di Surabaya. Ingat, kita harus senantiasa mengadakan hubungan timbal balik. Jaga diri kalian. Jangan sampai ada yang lengah. Kita tidak boleh memasuki istana Surabaya. Masing-masing menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pasuruan, Winongan, Jortan, Gresik, Kapulungan, Lumajang. Semua harus ada di tangan kita. Dan orang-orang baru dari barat itu harus kita singkirkan. Kita singkirkan kekuatan mereka hingga mereka putus asa. Hamba Kanjeng Pangeran. Cucuku dan Mas Rangsang. Hamba Eyang Mangkubumi. Kuminta kau jangan lepas dari alap-alap dengan para tiko dan dengan gurumu. Hamba Eyang Mangkubumi. Aku akan mengamati kalian semua. Jangan sampai menimbulkan kekecewaan. Paman Martoloyo, anak Mas Pringgoloyo, semua harus mengikuti langkah-langkah Haji Sukmo. Sementara Haji Sukmo, Wulan, dan Doran adalah senjata Trisula Mataram. Silakan kalian bekerja. Hamba Kanjeng Pangeran. Putra-putra Mataram terpilih itu segera melompat dan menuju ke tempat tugas masing-masing. Mereka menyebar di seluruh kota-kota wilayah kekuasaan Surabaya. Mereka pergi ke Tuban, Pasuruan, Lumajang, ke Malang, ke Gresik, dan seluruh daerah kekuasaan Surabaya. Sukmo, Wulan, dan Doran diutus untuk menuju ke Gresik. Sukmo, di depan kita adalah rumah Tuan Stephen Dunsen. Dia adalah kepala perdagangan di Surabaya. Dia sangat dekat dengan Raja Kiri. Bahkan dialah yang banyak memberikan hadiah dan persembahan. Kita harus menghadapinya. Kau dari utara, aku dari selatan, dan kau dari barat. Ayo kita jalan. Hei, siapa itu orang yang di luar? Gue orang tidak tahu diri. Malam-malam keluyuran di rumah orang. Siapa ada di situ? Hei, gue orang dengar suara gue atau tidak? Ha? Kalau gue orang tidak mau bicara, gue orang pasti tembak. Hei, siapa? Siapa yang ada di situ? Kalau gue orang tetap bisu, akan tembak lu orang. Gue orang benar-benar kurang ajar, ha? Gabung! Tangkap! Jangan biarkan lolos! Tembak! Hei, gue orang-orang kurang ajar! Hei, siapa di situ malah bertarung, ha? Siapa bikin kerusuhan? Aku tembak gue orang-orang liar! Sir Stephen Doensen melangkah tergesa-gesa menuju ke gudang simpanan senjata. Di sana terjadi perkelahian antara Wulan dan pengawal tempat itu. Sementara Doran dan Sukmo mengacau di bagian lain. Ayo tembak! Siapa gue orang berani masuk, ha? Siapa? Kau ingin tahu siapa aku? Kurang ajar! Gue orang berani bunuh orang-orangku, ha? Ku tembak gue orang! Ayo habiskan pelurumu, Densen! Tembaklah aku! Sir Stephen Doensen menembak berkali-kali ke arah tubuh Wulan, tetapi perempuan cantik itu tidak mempan senjata api. Peluru yang mengenai tubuhnya mental begitu saja, bagaikan mengenai baja hingga menimbulkan percikan-percikan bunga api. Wulan tak bergeming, bahkan ia bertolak pinggang, melangkah mendekati Sir Stephen Doensen.
itu, orang-orang kepercayaan Mataram sudah pergi ke Surabaya dan datang ke loji-loji orang Belanda yang mendukung kekuatan Raja Agung di Surabaya. Wulan, Sukmo, dan Doran disertai Alap-Alap, Barat Tigo, serta Raden Mas Rangsang pergi ke rumah Sir Stephen Dwenson. Wulan bertolak pinggang ketika Sir Stephen Dwenson menembakinya, namun peluru-peluru itu tak mempan menyentuh tubuhnya. Siapa kue orang yang berani mengacau tempat tinggalku? Hah? Siapa kue orang? Ayo buka itu topeng. Habiskan peluru Mas Stephen dan aku tidak akan mundur. Jangan mundur kau, bule bodoh. Aku akan memenggal kepalamu apabila kau masih malang melintang di Surabaya ini. Siapa kue orang? Ha? Siapa? Siapa yang mengacau Surabaya? Aku datang di sini untuk membantu Raja Agung Giri. Tetapi mengapa kue orang mengganggu ketentraman orang di Gresik ini? Siapa kue orang? Buka topengmu. Rupa-rupanya kau seperti babi yang ketakutan, Stephen. Ayolah, kalau kau ingin tahu wajahku, marilah, mendekatlah, bukalah cadarku. Kurang ajar kue orang, ha? Berani menentangku. Kalau sampai kau mendekat, maka matamu akan kutembak, kepalamu akan kuhancurkan dengan senapan ini. Ayo mendekatlah dan gunakan setangkat itu baik-baik. Ayo, penuhi dengan peluru-pelurumu. Ayo, aku tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, kenapa kau mundur? Ayo, Stephen, kenapa kau takut? Kurang ajar kue orang, ha? Iya, mampus kau! Setan, hantu. Wulan tertawa terbahak-bahak menyaksikan Stephen Dwenson lari pontang-panting menuju ke loji. Wulan tertawa lebar, lalu perlahan-lahan membuka cadarnya. Stephen Dwenson langsung mengunci diri di dalam kamarnya, tak berani berkutik akibat menghadapi Wulan yang tidak mempan dengan senjata api. Bahkan ketika ia melontarkan tembakan jitu ke kepala Wulan, ternyata tembakan itu mental. Bahkan perempuan itu tertawa dan menyabetkan pedangnya yang berkilat-kilat hingga senapannya terpental jatuh dari tempatnya. Itu nyalimu orang-orang bule. Kurang ajar. Ini Mas Wulan. Kami sudah meringkus para pengawal dan berpeti-peti senjata api telah kami angkut. Bagus. Dan Mas Rangsang, kita tetap melaksanakan tugas dengan baik. Di mana gurumu? Di mana Sukmo dan Doran? Nampaknya mereka masih sibuk untuk mengurus para pengawal. Mereka membantu saya dan bisa meringkus para prajurit jaga di loji ini. Ternyata tidak ada kesulitan untuk menghadapi mereka. Stephen Dwenson ketakutan dan terkencing-kencing lari menuju ke loji. Lalu, apakah semua senjata ini kita bawa ke Mataram nih Mas Wulan? Ya, semua senjata rampasan harus kita bawa ke Mataram. Setidak-tidaknya bisa kita tinggal di Ponorogo atau di Ngadiluwih dan Trenggalek. Jadi kita tempatkan di pos-pos Mataram yang ada di Jawa Timur. Baik, nih Mas Wulan. Kami akan segera bekerja. Jangan lupa, kau harus menunggu kami. Sebab kita tidak bisa meninggalkan semua ini begitu saja. Kita harus membereskan orang-orang Stephen Dwenson. Kami tidak membunuh mereka nih Mas. Kami hanya mengikat mereka di tiang tanpa berkutik. tugas kalian? Semua beres, semua bisa kami atasi. Iya, semuanya beres, bisa aku atasi dengan baik. Sekarang kita harus kembali ke Kebomas. Setelah itu, ke Sukobendu dan Klaren. Menurut Kanjeng Pangeran Mangkubumi, kita harus berkumpul di Sumpit. Tetapi terserah kepadamu. Kau yang lebih tahu wilayah di sini. Ayolah, kita harus mengangkut senjata api rampasan kita. Kita bawa ke Sukobendu. Besok pagi-pagi sekali, kita melanjutkan perjalanan. Kita bawa ke Ponorogo atau ke Ngawi. Wulan
Sukmo, Doran, Raden Mas Rangsang, Alap-Alap, Barat Tigo, Borekso, dan semua yang membantu meringkus orang-orang Stephen Dunson di Loji Gresik kini meninggalkan loji orang Belanda itu. Sementara itu, orang-orang Pangeran Surotani pun melakukan tugas yang sama. Mereka sampai di Pasuruan. Di loji orang Pasuruan itu, mereka melakukan hal yang sama. Ada apa, Robert? Rampok, Tuan. Banyak orang-orang memasuki loji kita. Mereka banyak membunuh para pengawal. Apa? Iya, Tuan Richard. Banyak orang asing bertopeng hitam yang menyerang kami. Mereka menggunakan senjata tajam, Tuan. Apakah kalian tidak bisa menanggulanginya? Keadaan semakin gawat, Tuan Richard. Kami telah berusaha. Robert, kerahkan seluruh pengawal. Jangan sampai mereka lolos. Kepung, tangkap hidup atau mati. Baik, Tuan Richard. Siapa mereka malam-malam begini mengganggu ketentraman orang? Kakang Manduro Rajo. Bagaimana? Kita masuk saja? Jangan sampai membunuh kalau tidak dapat. Tapi kita telah memenggal beberapa orang prajurit. Bagaimana ini? Kita membunuh mereka karena terpaksa, Kakang. Ayo, kita masuk ke loji dan kita sergap orang-orang Richard. Ayo cepat. Iya. Tembakan yang gitu. Adi Surotani, cepat. Lebih baik kita segera merampas senjata-senjata di gudang. Ayo. Hati-hati. Lihat, di sana pengawal masih ada beberapa orang. Hati-hati, Kakak. Ya, kau yang harus hati-hati. Jangan sampai menembak kita. Ayo cepat, kita merangkak. Jagaan mereka cukup ketat. Adipati Manduro Rejo, Adipati Sumedang, dan Surotani terus merangkak menuju ke dekat gudang yang masih dijaga ketat oleh para penjaga. Prajurit-prajurit Portugal itu nampak bersiaga penuh dengan senjata api di tangan. Pedang mereka menggantung di pinggang, dan ketika mereka sudah sampai di gudang itu, inilah jawabannya. Mampuslah kau. Iya. Ayo, majulah. Siapa kau? Buka topengmu. Ayo, siapa kau? Kau tidak perlu bertanya. Inilah yang akan menjawabmu, bule keparat. Kau mau membunuhku? Iya, aku akan membunuhmu. Tetapi kalau kau mau menyerah dan bersedia kuikat, maka nyawamu akan aman. Kakang Manduro Rejo, bantu aku. Baik. Kau memilih mati atau hidup? Kalau kau memilih hidup, cepat. Letakkan senjatamu dan biarkan kami mengikatmu. Tetapi kalau kau tidak takut mati, ya, majulah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jatuhkan senjatamu dan angkat tangan. Baik. Aku menyerah. Serdadu Portugis yang menjaga gudang senjata di loji itu akhirnya menyerah. Mereka diikat di tiang. Setelah selesai melakukan tugasnya, Adipati Manduro Rejo, Adipati Sumedang, dibantu oleh prajurit-prajurit pilihan lainnya, berhasil memasuki gudang persenjataan.
secara rahasia dapat menyusup ke loji-loji Belanda di seluruh wilayah Surabaya. Kelompok Wulan dan Aji Sukmo berhasil merampas gudang senjata Sir Stephen Dunson, sementara orang-orang Adipati Manduro Rejo dan Surotani berhasil memasuki rumah Richard dan loji Belanda di Pasuruan. Bagus. Kalau kau mau menjatuhkan senjatamu, sekarang angkat tanganmu dan berjalanlah menuju ke tiang itu. Baik, Tuan. Baik. Jangan bunuh saya. Kalau saya mati, bagaimana anak-anak dan istri saya, Tuan? Kami tidak akan membunuhmu kalau kau tidak melawan. Cepat. Sekarang bersandarlah di tiang ini. Baik, Tuan. Baik. Kakang, cepat ikat Kakang. Baik, Adi. Surotani, Adipati Manduro Rejo dan orang-orangnya dengan cepat mengikat orang-orang Portugis yang ada di Pasuruan. Di loji Tuan Richard itu terjadi perampasan senjata besar-besaran. Richard menjadi kebingungan sebab orang-orangnya tak ada yang kembali ke tempatnya. Ia mondar-mandir di dalam ruang pribadinya. Ia membawa senapan, namun ia tidak berani keluar dari biliknya sebab suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan hening sekali. Kenapa orang-orangku tidak ada yang kembali ke sini? Bagaimana dengan pekerjaanmu, Robert? Tenanglah Tuan Richard. Orang-orang saya sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Kau tidak boleh membiarkan aku kebingungan seperti ini. Kau harus segera mengambil tindakan, Robert. Baik, Tuan. Saya tadi sudah memerintahkan pada anak buah saya agar menangkap orang-orang yang mengacau di tempat ini. Loji kita harus aman dari kerusuhan. Nyatanya mereka tidak ada yang melapor lagi ke sini. Bahkan aku tidak mendengar tembakan-tembakan lagi. Apa artinya semua ini, Robert? Yang kita hadapi adalah serigala-serigala lapar, Tuan. Harimau-harimau buas. Jadi kita tidak boleh main-main. Kau sendiri tidak bisa meyakinkan aku, Robert. Aku cemas sekali karena anak buahmu pun tidak ada yang melapor kemari. Bagaimana kau ini, Robert? Cepat keluar dari sini dan periksa apa yang terjadi di luar. Setelah itu, kembalilah kemari. Baik, Tuan Richard. Robert, pengawal pribadi Tuan Richard itu, tergopoh-gopoh meninggalkan tuannya, lalu memeriksa di sekeliling loji. Ia terkejut sekali ketika sampai di depan gudang persenjataan. Apa pula yang kau lakukan di sini, Ampunkan saya. Banyak orang-orang merampok. Kurang ajar. Mengapa kau membiarkan orang-orang itu merampok persediaan senjata kita? Bagaimana kau ini? Saya tidak berkutik, Tuan. Orang-orang bertopeng dengan senjata tajam. Mereka juga pintar menggunakan senapan, Tuan, dan telah meringkus saya, Tuan. Tolong lepaskan saya, Tuan. Dasar bodoh kau ini. Terima kasih, Tuan Robert. Terima kasih. Kacau sekali. Tuan Robert, kita harus segera melapor kepada Tuan Richard. Kita kalah. Kita terkepung. Dan lihatlah, kawan-kawan saya banyak yang mengalami nasib yang sama, Tuan Robert. Bahkan 2 orang telah tewas. Kepalanya terpenggal, Tuan. Kita tidak bisa tinggal diam seperti ini. Ayo, ikut aku. Baik, Tuan. Bagaimana, Robert? Mengapa kau datang kemari dengan wajah pucat pasi seperti itu? Mengapa? Dan kau, mana senjata? Ampun, Tuan Richard. Kita dirampok. Goblok kowe orang. Kenapa tidak bisa menjaga diri, Ampunkan, Tuan Richard. Kita tidak boleh menutup mata. Terjadi bencana besar di loji kita. Apa yang telah terjadi, Robert? Kau bodoh. Banyak orang yang merampok harta milik kita. Seluruh persenjataan di gudang telah lenyap. Dan para pengawal semua teringkus diikat pada tiang-tiang. 2 prajurit anak buah saya terpenggal kepalanya. Kowe orang memang benar-benar goblok, Robert. Tidak bisa berbuat sebaik-baiknya.
hanya ditugasi menjaga loji saja. Kau tidak bisa bekerja dengan baik. Kau goblok sekali. Atau kau bekerja sama dengan penjahat-penjahat itu, Robert? Tuan bisa melihat salah satu anak buah saya yang saya ajak ke sini, Tuan. Dia tidak berdaya karena ia melihat orang-orang yang sakti. Aku tidak mau dengar orang bilang orang sakti dan sebagainya. Yang jelas, kalian tidak becus bekerja dengan baik. Betul, Tuan Richard. Apa yang dikatakan Tuan Robert memang benar. Orang-orang bertopeng itu benar-benar menunjukkan suatu kelebihan yang luar biasa. Sehingga saya tidak berkutik di hadapan mereka. Bahkan teman-teman saya pun mengalami nasib yang sama. Beberapa orang tidak bisa berkutik. Kepala mereka menggelinding ke tanah. Aku tidak peduli dengan apa yang kalian kerjakan. Yang penting sekarang adalah kita telah dirugikan oleh orang-orang jahat itu. Tuan Richard, kita di sini adalah di bawah wewenang dan izin Tuan Raja yang bijaksana. Tuan Raja yang bijaksana harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Kita harus melapor ke sana. Apa, Robert? Kita harus melaporkan hal ini kepada Raja Giri yang agung. Dia pasti bijaksana dan mau mengganti semua kerugian yang kita alami. Good. Oh my God. Tidak. Aku tidak mungkin menuntut pada Tuan Raja Giri yang bijaksana. Tidak, Robert. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak mampu melawan orang-orang itu. Dan kalau banyak perampok yang merampas harta milik kita, bukankah ini tanggung jawab Tuan Raja Giri? Aku tidak mau menimbulkan perselisihan lagi di antara orang-orang kita dengan orang-orang Surabaya. Akibatnya bisa parah, Robert. Kau dengar itu? Tetapi kita banyak menderita kerugian, Tuan Richard. 2 prajurit mati dengan kepala menggelinding di tanah. Sementara yang lain terikat pada tiang tak berdaya. Tuan Richard, usul Tuan Robert saya kira cukup tepat. Kita harus menuntut Raja Giri. Richard akhirnya mendengarkan usul anak buahnya. Malam itu, ia menuju ke Surabaya. Sementara itu, Aji Sukmo, Wulan dan rombongan yang berhasil merampas persenjataan dari gudang Stephen Dunson di Gresik, kini beristirahat di hutan Sambeng. Sukmo duduk di bawah pohon besar. Ia bersidakap untuk menghilangkan hawa dingin. Wulan dan Doran ada di samping kanan dan kirinya. Sementara Raden Mas Rangsang, Alap-Alap, Barat Tigo dan kawan-kawannya yang lain telah tertidur lelap karena kelelahan. Aku mendengar suara bayi yang baru lahir. Wulan? Iya, ada apa, Sukmo? Apakah kau tidak mendengarkan sesuatu? Suara serangga malam? Binatang-binatang hutan? Wulan, aku mendengar suara bayi yang baru lahir. Dengarkanlah baik-baik. Aku tidak mendengarkan apa-apa, Sukmo. Dengarkan baik-baik. Aku mendengar dengan jelas, Wulan. Sungguh. Suara bayi? Demi Tuhan, aku tidak mendengar suara apa-apa kecuali serangga malam dan binatang hutan. Pejamkan matamu dan dengarkan baik-baik. Kau harus mendengarkan. Kalau aku mendengar dengan jelas, masa kau tidak mendengarnya, Wulan? Aku tidak mendengarkan apa-apa, Sukmo. Aku tidak bohong. Di mana kau mendengarkan suara bayi itu? Katakan, di mana? Biar aku yang mencari. Di arah barat laut. Ya, dari arah barat laut. Nampaknya dekat sekali denganku. Dekat sekali dengan kita. Tapi aku tidak mendengarkan apa-apa. Aku tidak berbohong kepadamu, Sukmo. Doran, bangun. Ayo bangun. Ada apa, Mo? Apa kau tidak mendengarkan suara bayi yang baru lahir? Bayi? Mo, kau ini ada-ada saja, Mo. Aku tidak mendengar apa-apa. Buka kupingmu lebar-lebar dan dengarkan suara bayi itu. Mo, aku tidak mendengar apa-apa, Mo. Aku tidak dengar suara bayi. Sungguh, Mo, sungguh. Sukmo, kau ini ada apa? Doran tidak mendengarkan. Jangan kau paksa untuk mendengar. Aku juga tidak mendengarkan apa-apa. Kau saja yang aneh-aneh. Kalian tidak tahu ada orang yang sedang melahirkan. Kita harus menolongnya. Kita harus mencari. Kita cari kemana? Kau bilang ke arah barat laut. Tapi aku tidak mendengarkan apa-apa. Kau hanya terbayang-bayang Roro Sunti yang ada di Alas Dowo. Iya, Mo. Kamu pasti ingat pada kekasihmu yang cantik itu.
Oh, iya kan? Ini, ku dengarkan dengan nyata. Aku tidak terbayang-bayang dengan Roro Sunti. Tidak membayangkan Joko Lola. Nyatanya, kami tidak mendengarkan apa-apa. Doran tidak mendengarkan apa-apa. Aku juga tidak. Hanya kau yang mendengar. Ku minta kalian mau membantuku. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Bagaimana, Doran? Kau sudah mendengarkan? Aku tidak mendengar apa-apa, Mo. Sungguh, aku tidak dengar suara apa-apa. Kau, Wulan? Sama. Aku tidak bisa mendengarkan suara bayi itu. Suara bayi? Aku tidak dengar kok. Kau barangkali mimpi, Mo. Kau kelelahan. Oh, teringat Sunti ya? Masa ada orang terjaga bisa mimpi? Aku belum tidur. Bagaimana mungkin aku bisa mimpi? Doran dan Wulan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saat Aji Sukmo nampak dengan khusyuk mendengarkan suara seorang anak laki-laki yang baru lahir. Aji Sukmo akhirnya bersidakap, lalu duduk bersila. Doran dan Wulan mengikuti langkahnya. Sukmo masih mendengarkan suara bayi itu yang makin menangis dan meronta. Suara itu masih jelas di gendang telinganya. Malam itu, setelah pulang dari loji Sir Stephen Dunson, Wulan dan Doran heran sekali melihat Aji Sukmo semakin khusyuk, duduk bersila dan bersidakap. Aji Sukmo memejamkan mata. Getaran-getaran aneh menguasai sekeliling tempat itu. Wulan dan Doran berusaha mengerti apa yang dikatakan Aji Sukmo, bahwa ia telah mendengarkan suara bayi yang baru lahir dari rahim seorang perempuan. Sukmo, seringkali kau menunjukkan hal-hal aneh di depan mataku. Apa sebetulnya yang tengah kau alami, Aji Sukmo? Kau bilang mendengar suara bayi yang baru lahir, tapi aku dan Doran tidak mendengarkan suara itu. Apa sebetulnya yang kau alami, Aji Sukmo? Baiklah, aku akan mencoba mengikutimu. Duduk bersila dan bersemadi. Doran. Iya, Wulan. Ada apa? Karena Sukmo bersemadi, maka ikutilah langkah-langkahnya. Duduklah bersemadi dan ikutilah apa yang dilakukannya. Iya, Wulan, iya. Kau bergeserlah sedikit. Kita bantu apa yang dihadapi sahabat kita. Iya, Wulan. Tetapi tadi dia bilang mendengarkan suara bayi. Kita tidak mendengarkan apa-apa ya. Ini bagaimana, Wulan? Untuk itulah mari kita ikuti jejaknya. Kita bersemadi, Doran. Iya. Doran dan Wulan akhirnya ikut bersemadi di kanan kiri Aji Sukmo. Mereka semakin khusyuk dan hikmat sekali, menyelusuri alam batin masing-masing. Aji Sukmo dalam alam batinnya melihat suatu alam yang indah yang tidak pernah ia lihat dengan mata kepalanya. Anakku, kau tampan sekali. 12 bulan kau kukandung. Kau, anakku. Kesuma, kau telah membuat ibumu menjadi seorang nenek. Kanjeng Ibu, apakah Kanjeng Ibu senang melihat anakku? Tidak ada kebahagiaan yang meliputi hati orang tua apabila melihat anaknya bisa melahirkan cucunya. Ibu bahagia sekali, Kesuma. Anakmu lahir laki-laki dan ia sehat sekali. Kanjeng Romo. Anakku Dewi Kesuma, kini aku telah menjadi kakek. Tak kusangka waktu berjalan begitu cepat. Kini kau telah menjadi seorang ibu, anakku.
Kanjeng Romo, karena Kanjeng Romo ada di sini, Kesuma ingin agar Kanjeng Romo sudi memanggil suamiku. Kesuma anakku, kali ini Aji Sukmo masih ada di Sambeng. Ia menjalankan tugas dan kewajibannya. Ia sekarang mengabdi di Mataram. Kita tidak boleh mengganggunya, anakku. Tapi Kanjeng Romo, cucumu membutuhkan seorang ayah. Dia juga belum kita beri nama. Kanjeng Romo, apakah Kanjeng Romo sudi menggantikan Kakang Aji Sukmo? Kehadiran seorang suami memang tidak bisa digantikan oleh siapapun, anakku. Baiklah, karena kau menginginkan kehadiran suamimu, aku akan memanggilnya agar kita bisa bersama-sama memelihara dan menyayangi putramu yang baru lahir. Kiai Ageng Joyokusumo bersedekap dan memejamkan mata di sisi putrinya yang baru saja melahirkan cucunya. Joyokusumo semakin khusyuk. Aji Sukmo, mohon, sudilah hadir kemarin, Ger. Sebab di hari bahagia ini tidak baik apabila kau tidak datang. Hadirlah anakku, istrimu merindukanmu. Pada saat nama Aji Sukmo disebut oleh Kiai Ageng Joyokusumo, sekonyong-konyong ia bisa meninggalkan tubuh ragawinya. Ia melesat pergi jauh ke alam lain, ke alam perayangan yang menghentakkan jiwa dan rohnya. Kini ia sampai di suatu tempat yang belum pernah ia jamah. Ia melihat alam yang begitu indah, istana perayangan. Istana itu memiliki 7 gapura, 7 tingkatan, dan semuanya terbuat dari emas murni. Di dalam istana itu dihiasi dengan berbagai intan permata. Ia melangkah sampai memasuki ruang utama istana. Dan kini ia sampai di sebuah kamar pribadi yang tiada bandingnya. Sungguh elok dan luar biasa. Kini ia ternganga karena melihat Dewi Kesuma terbaring di pembaringan. Di sampingnya terbaring seorang bayi mungil. Lalu di sana pun berdiri ibu Dewi Kesuma, yaitu Dewi Maya. Para dayang-dayang istana perayangan dan Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Jagat Dewi Toro, Gusti yang Maha Agung. Dewi Kesuma, kau... Kakang Aji Sukmo. Kakang, lihatlah ini. Siapakah dia? Dewi Kesuma, kau telah melahirkan seorang bayi mungil. Iya, laki-laki, Kakang. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Inikah makna dari kata-kata saat aku mengambil pusakanya Sampur Jala Sutra? Dewi Kesuma. Ini aku, Dewi Kesuma. Dewi Kesuma, aku sesungguhnya belum mengerti apa yang terjadi sebetulnya di dalam hidupku. Kau tidak perlu bertanya-tanya lagi, Kakang. Kaulah suamiku. Kakang, mari Kakang, kita menyongsong matahari. Matahari akan bersinar dan memberikan cahayanya yang lembut pada kita. Kita yang mengharapkan kehadirannya. Dewi Kesuma.
buah cinta kita. Buah cinta kita. Buah kasih sayang kita, Kakang. Gendong dan timanglah dia, agar dia bahagia dalam dekapanmu. Seperti kurasakan betapa bahagianya aku dalam rengkuhanmu. Oh ya, anakku. Dia anakku. Iya, dialah anakmu, Ger. Buah cintamu bersama Kesuma. Kau adalah menantuku. Kau menantu yang baik. Jangan heran dan kaget, Aji Sukmo, Ger anakku. Sayangi dan kasihilah anakmu. Kau telah melengkapi segala impian dan harapan kami. Kau adalah menantuku, anakku. Aji Sukmo, janganlah ragu-ragu. Gendong dan timanglah anak kecil itu. Dia adalah buah hatimu, Ger. Dia anakku. Dia anakku. Dengan hati-hati sekali, Aji Sukmo membungkuk, lalu mengambil bayi dari tempat tidur itu. Bayi mungil yang terbungkus dengan sutra indah. Ia menggendong dan menimang bocah kecil itu. Ia perhatikan wajah mungil bayi itu yang bercahaya dan bersinar-sinar. Matanya amat tajam dan berkilau-kilau. Aji Sukmo memperhatikan bayi mungil itu dengan hati tak percaya. Kau anakku. Kau anakku, Ger. Anakku. Anakku. Dia adalah buah hatimu, Ger, anakku. Dia adalah cucuku. Kau berikan yang terbaik buat kami. Dan kau telah mewujudkan, kau telah menghadirkan suasana damai di alam ini. Angger Aji Sukmo, janganlah ragu-ragu, anakku. Dia adalah buah cinta kasihmu dengan anakku Dewi Kesuma. Karena kau telah duduk di depan goa teratak dan mengambil sampur jala sutra, maka kau sesungguhnya telah meminang anakku. Kau telah meminang putriku dan kau telah menikah dengannya. Dua alam telah bersatu untuk kesekian kalinya, anakku Aji Sukmo. Terciptalah damai dan sejahtera. Terciptalah sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Ki Ageng Jaya Kusuma, ku adalah orang tuamu, Ger. Panggillah aku sebagai ayahmu. Aku telah mempunyai seorang putra. Dia adalah cucuku, Ger. Buah cintamu telah menjadikan aku seorang kakek. Kau telah menjalankan tugas dan kewajibanmu dengan baik. Aku ucapkan selamat kepadamu. Bila kau berkenan, aku ingin memberikan sebuah nama untuk anakmu. Kanjeng Rama, biarlah. Anakmu ku beri nama Risang Kusumo. Ki Ageng Kembang Jaya Kusumo memberikan nama bocah kecil itu dengan Risang Kusumo. Hati Aji Sukmo terharu sekali mendengar kisah dan kasih sayang orang tua. Bapak dan ibu mertuanya begitu mengasihinya. Dalam tubuh rohnya, kini ia harus memangku seorang bocah kecil. Kini ia telah menjadi seorang ayah dari Risang Kusumo. Perlahan-lahan Dewi Kesuma bangkit dari pembaringannya, dibantu oleh Dewi Maya, sang ibu tercinta. Dewi Kesuma tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meminta bocah kecil itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.